yang nanti saya masih mencari uang untuk saya bikin limbahnya ini untuk ada tambahan sendiri menjadi pupuk. Ya, tapi karena bangkalan nggak punya anggaran dan lain-lain, makanya saya masih mengupayakan bantuan-bantuan. Ini ketua Pokdarwisnya, salah satu. Darwis itu apa tuh? Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Oh, oke. Yang baru dibentuk setelah adanya tempat ini, Pak. Dan ini adalah anak muda di daerah sini, dan beliau juga ketua pancing di Kabupaten Bangkalan dan aktif di KONI juga. Sebagai ketua apa? Sebagai pres dan ketua cabur para layang. Para layang. Jadi beliau ini yang datang ke saya untuk mengupayakan, karena tempat ini dulu sampah, banyak limbah sampah. Yuk mungkin ngobrol sampai tempat adem yuk. Ini lautnya ke sana ya? Iya, Pak. Ini dulu modal nekat, Pak. Jadi modal nekat, bilang sama ibu, "Bu, ayo ikut ke Bancaran." Suruh bersih-bersih Ada ya. apa? Jadi saya ngasih tahu kalau di sini banyak sampah, Pak. Akhirnya ibu punya ide brilian. Awalnya saya dibuat tempat mancing aja, Bu. Wah, kurang. Kalau dibuat mancing nanti tetap dibuang sampah. Akhirnya Bunda ingat ibu bagi kita harus dibikin tempat pariwisata agar tidak dibuang sampah lagi. Ya, alhamdulillah, Pak. Kita awal dapat sekitar 7 ton sampah. Ibu datang ke sini dengan bau, wah kalau orang biasa pusing. Kebetulan ibu kita spekter sejati. Ya kok jadi bersih kayak gini loh. Ya, Lumayan ini, Pak. Oh, ini jadi hutan ini bisa ya, jadi hutan bakau ya. Aslinya memang hutan, Bapak. Makanya ada tempat seindah ini, kenapa tidak dibuat sesuatu yang cantik menurut saya. Jadi dia ngajaknya cuma bersih-bersih, Pak. Loh, kenapa bersih-bersih aja, ini kan Itu ada cantik. jalan-jalan di bakau ya? Dari mana? Ujung Tiring. Gimana rasanya di sini? Enak. Tadi masuk tiket harga berapa? 2.000, Pak. Parkir 2.000. Ya, Pak. Betapa indahnya kan? Cuma memang kita masih bingung sama regulasi sampah kiriman, Pak. Kadang kapal yang di tengah itu Buang sampah. Ketika air pasang, sampahnya datang Ke sini. Iya. Caranya mangrove ini tetap terjaga, namun kita orang-orang masih bisa menikmati mangrove-nya. Asli. Kalau di tempat lain kan mangrove-nya dipotongin, dijadikan tempat kafe, dipotongin lagi. Nah, kita masih cari regulasi bagaimana caranya mangrove-nya tetap terjaga. Itu ternyata makanan di sini tuh lebih enak. Jadi di Belanda itu ada makanan ikan-ikan kayak gitu dikumpulin, itu jadi makanan mahal. Makanya gue bilang rasanya nggak jelas, tapi makanan mahal jadinya. Karena itu yang ini bisa Bisa ini dimakan kok sama beberapa orang yang biasanya makan ya. Iya. Tapi kalau saya masih baru ketemu, jadi nggak, kalau mau makan nggak tega, Pak. Enggak, bisa jadi uang. Iya, oke, nanti Jadi buat upaya pengembangan selanjutnya. Madura makan jagung tuh kayak ini ya. Tapi enak kan, Pak? Nggak kalah sama
Jasuke. Bener ya Mbak. Jasuke yang sekarang kan kejunya, kelapanya keju. Tempat ini masih jarang benar-benar sesepuh, artinya hanya pesantren yang ada di Bangkalan dan juga Sewana aja. Tapi yang punya Bangkalan bukan di Sewana, tapi beliau. Sewana itu tokoh Islam yang agamis pendakwah. Ada pesantrennya. Itu dari golongannya Pak Bupati, kakeknya Pak Bupati. Tapi kenapa saya bawa bapak ke sini? Disinilah cikal bakalnya Kabupaten Bangkalan. Dan saya ingin angkat bahwa kita di Bangkalan punya sosok yang dulu adalah ini, beliau ini, kan begitu. Prajogo, Pak. Jadi pada masa kerajaan beliau berdiri, catatan sejarah Bangkalan belum dimulai. Beliau putra kelima dari Ki Demung Pelakaran. Sebelah barat jalan ini ada Pasarian Ki Demung Pelakaran, itu ayah beliau. Beliau bersaudara ada lima orang. Sebelumnya nih orang Madura ini kan banyak yang berhasil di negara orang gitu. Tapi mungkin nggak pulang ke Ya, kembali ke wilayah. wilayahnya. Ini sama orang Padang, Madura Iya, kita sama orang Padang. Saya juga nggak balik ke Padang. Tapi sebetulnya bagaimana kita menarik tahu. Iya. Ceritanya adalah petilasan tempat duduknya beliau-beliau yang ya Bang Mer, ini petilasan apa ini? Tempat duduk ya? Ya. Petilasan yang mengantong. Tempat duduknya para petapa. Oh iya. Mas, monggo. Cangkolang itu bahasa Inggrisnya excuse me. Cangkolang itu. Cangkolang itu karena saya anggap Bapak orang yang lebih sepuh dari saya. Jadi ini istilahnya tutup kepala ala Bangkalan. Penciptanya Panembahan Seto Mukti, putra Cakraningrat IV pada tahun 1750. Ini lambang filosofinya dari Mimi Mintuno. Jadi kalau dalam bahasa Madura, tong setong potong, masetong ontong. Ini untuk Bapak. Artinya Pak, tong setong potong, bercerai atau kalau kita pecah belah tidak ada kekuatan, tapi masetong ontong. Kalau kita bersatu, kita jadi teguh. Amin. Kuat. Bersatu kita teguh. Amin. Mudah-mudahan ini jadi ini yang kedua. Ini bajunya di Madura. Ininya satu lagi saya udah ada juga khusus khas Madura. Khas Madura. Ini khusus dari Bangkalan. Bangkalan, amin, amin. Gitu. Nah, ini saya melanjutkan sebenarnya perkenalan saya dengan Ibu Bupati 6 bulan yang lalu, kita pakai virtual. Nah, ini saya melanjutkan sebenarnya perkenalan saya dengan Ibu Bupati 6 bulan yang lalu, kita pakai virtual karena membicarakan suatu tentang perkawinan anak kalau nggak salah. Terus karena paling tinggi termasuk ini, inilah kita bicara. Kemudian saya khusus Ibu Bupati di minggunya, Bu, datang Surabaya ya, saya mulai ini. Terus habis itu saya minta tolong Ibu Bupati sebagai narasumber seperti itu, karena Ibu Bupati ini banyak pengalaman dan juga apa namanya mendalam daripada
kondisi dan berubah tersebut. Kita makan kambing. Ini nggak ada di tempat lain, Pak. Ikan asin enak. Nanti dibawain dong. Tapi bukan Bangkalan, ini Bangkalan sama. Ini produk asli Kabupaten Bangkalan, Pak. Iya. Karena Bangkalan itu coraknya juga khas, Pak. Kesadaran dan kesiapan dalam melakukan kerja dengan baik. Karena apa? Contohnya, saya kunjungan ke Posyandu. Memang yang jeleknya begini, Bu. Setelah dapat dokter di Belitung, dibayarin oleh Pemda Belitung gitu. Udah selesai, Pak Bupati pamit ya, saya udah selesai, terima kasih. Saya udah dapat dokter. Katakan Ibu bahwa pembangunan SDM itu yang utama. Begitu. Minggu depan ada acara kementerian. Ibu datang ya virtual ya, saya bilang. Orang-orang protes yang diputuskan siapa sih? Ibu Bupati Bangkalan, apa sih kelebihannya? Saya sampai diprotes seperti itu sama teman-teman eselon 1, eselon 2 di kementerian. Saya bilang, kamu kan bayar saya jadi moderator kan ya? Saya dapat uang dari saya jadi moderator. Suka-suka saya dong, saya mau ngundang siapa aja kata itu. Kamu kan belum lihat siapa Bupati Bangkalan. Coba seperti itu. Ibunya alhamdulillah mau. Saya kasih kesempatan, Bu, ngomong apa yang itu, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Nah, hal-hal kayak gini, saya pengen itu mendengarkan sebenarnya. Saya nggak mau ini bahwa saya ingin mendengarkan. Inilah kalau tadi saya lihat, coba bayangkan dana desa itu yang saya pengenkan dari dulu. Saya pengenkan dari dulu bahwa dana desa ini bukan hanya membangun fisikal, membangun SDM, membangun ekonomi. Karena seperti kata Ibu, dengan perutnya sudah terganjel, dengan bisa ini perpikiran lebih bright lagi seperti itu. Saya bahagia dan saya menebar bahagia. Yeay! Mana kamera? Dadah.